mahal, yaitu apa? Tertawa, gembira. Coba bayangkan, tadi malam itu Prof. Among dan rombongan-rombongan termasuk Mas Asep itu baru pulang dari Bogor. Tahu saya kesini, mereka baru sampai tadi pagi. Nggak ngeluh, nggak apa, ketawa aja, pasrah seadanya, kayak gitu loh. Pasrah hidup ada apa adanya, dibikin gembira saja, kayak gitu. Nah, kemudian apa? Kemudian hal lain yang sangat mahal itu juga yang namanya hidup itu kayak ngeblank. Mahal, yaitu apa? Tertawa, gembira. Coba bayangkan, tadi malam itu Prof. Among dan rombongan-rombongan termasuk Mas Asep itu baru pulang dari Bogor. Tahu saya kesini, mereka baru sampai tadi pagi. Nggak ngeluh, nggak apa, ketawa aja, pasrah seadanya, kayak gitu loh. Pasrah hidup ada apa adanya, dibikin gembira saja, kayak gitu. Nah, kemudian apa? Kemudian hal lain yang sangat mahal itu juga yang namanya hidup itu kayak ngeblank, nggak ada perencanaan, nggak ada ketersinggungan Itu kami juga jelas kayak gitu loh. watak, Tom. Lucunya ya nanti kita berangkat jam berapa, pulangnya juga nggak tahu jam berapa, kayak gitu loh. Kita mulai jam berapa, nanti selesai jam berapa, tapi di situ semuanya ketawa. Ini yang mahal, itu loh. Semuanya itu tertawa, tidak ada yang kemudian mengeluh. Umpama misalkan biasanya kan orang bikin acara ini jam 8 pembicaranya belum hadir misalkan kayak gitu ya. Ini nggak ada istilah seperti itu. Jadi yang ada itu cuma ketawa-ketawa. Semua hal yang menyakitkan itu bisa disambut dengan gembira. Itu loh, itu yang mahal. Itu. Ini yang mahal di sini tuh gitu. Ini kayaknya ada sedikit curhatan kayaknya. Tapi memang Perjalanan kemarin ini. Sekarang itulah Pak Bupati. itu suudzon itu. Betul. Nah itu memang sesuatu yang sangat mahal. Tidak ada kemudian orang yang namanya tersinggung dengan keadaan. Semuanya dibikin gembira. Nah ini yang mengapa kemudian, maaf ya, ini orang-orang Batak itu mungkin untuk strata ekonomi itu ya bagus. Ya tadi itu mobilnya juga bagus-bagus kan di depan ya gitu kan. HP-nya juga tuh bagus ya. Itu ya. Artinya apa? Artinya orang-orang di Batak ini kemudian memiliki sistem finansial yang bagus-bagus. Gitu. Kalaupun belum bagus, ketarik ke bawah ke bagusnya. Misalkan itu nggak bagus-bagus, nanti dengan bergaul dengan orang-orang di sini itu akhirnya akan menyamakan frekuensi. Kakean susah, kurang bergembira. Kebanyakan susah dunia, kemudian kurang yang namanya bergembira. Iya. Padahal yang namanya uang itu, ya ini saya bicara uang ya, sebenarnya saya bicara uang bukan karena saya kaya, rumah saya itu kecil kok, belum dibangun sampai hari ini malah, itu loh. Bukan karena saya kaya, dulu pun Mas Asep itu menyaksikan saya kaya apa enggak, kayak gitu ya. Menyaksikan saya kaya apa enggak dulu itu. Karena emang saya juga bukan dari latar belakang pembisnis, itu bukan. Kenapa saya bicara uang? Itu bukan untuk mengobati trauma saya sendiri dengan kemiskinan. Karena saya miskin sampai usia 35 tahun. Saking miskinnya sampai usia 35 tahun, sementara saya itu doyan cuma itu buku sama kitab. Itu loh. Jadi mikir uang itu saya nggak bisa. Wong saya sadar bahwa hidup itu butuh uang, itu sesudah saya menjelang nikah. Baru sadar loh, teman-teman saya sudah bisa pada beli kredit motor, kayak gitu kan, sudah bisa kredit motor. Saya baru bisa beli bensin. Nah, di situ saya baru sadar bahwa hidup ini butuh uang. Wah, dari mana ya saya dapat uang? Kayak gitu loh. Gitu. Nah, itu akhirnya apa? Karena minat saya sama ilmu, saya nggak pernah peduli dengan yang namanya uang. Gitu loh, nggak pernah peduli sama dengan yang namanya uang. Lah, akhirnya trauma kemiskinan terbesar saya, trauma saya terbesar itu adalah trauma kemiskinan. Nah, orang miskin itu bicara uang itu nggak gairah, nggak seneng, males bicara uang itu. Ya biasanya bicaranya itu bicara tasawuf, tapi yang sudah ditutup-tutupi, seolah-olah kayak nggak butuh uang kayak gitu kan, kayak nggak butuh terus cenderung nerimo kayak gitu kan, nerimo terus ditutup-tutupi bahwa seolah-olah kita munafik, kita itu nggak butuh uang kayak gitu kan, untuk
untuk membenarkan ego mereka sendiri. Nah, itu iya menutupi ketidakmampuan. Kecenderungan saya itu besar sekali, makanya kemudian saya lawan sekalian. Saya niati ya bersikap zuhud namanya. Saya bicara uang untuk bersikap zuhud. Ya karena itu untuk mengobati trauma saya lawan dengan saya banyak bicara uang. Nah, ketika saya banyak bicara uang, ternyata apa yang keluar dari ilmu saya itu justru diminati sekali sama orang kaya yang beli Mas Asep kayak gitu loh ya, diminati sekali sama orang kaya. Saya juga kaget loh, kok bisa-bisanya ya kayak gitu loh, diminati sama nanti. Nah di situ yang kemudian saya juga heran, itu merupakan bentuk anugerah dari Allah, tapi aslinya saya bicara uang itu untuk mengobati trauma saya sendiri itu loh. Kebetulan saya memang suka bikin jadi konten kreator dan sebagainya, saya suka nulis dan lain sebagainya. Akhirnya saya tulis apa yang menjadi ilmu saya di FB. Dan nggak taunya di situ kemudian ternyata memang malah orang kaya yang kemudian minat sekali dengan ilmu saya. Itu juga saya sendiri kaget itu. Nah, ini saya bicara masalah kegembiraan dengan uang. Yang pertama karena ini karakter pelata, dan itu memang salah satu perintah Allah itu memang supaya kita bergembira kok. Gitu loh. Jadi kendala manusia tafarrohu an humumid dunya. Kalian kosongkanlah diri kalian, hati kalian dari rasa susah kepada dunia. Itu loh. Itu hadis Nabi itu. Tafarrohu an humumid dunya. Tafarrohu, kosongkanlah ya. Suwungke atimu sekang susah dunia, seperti itu. Nah, ini memang perintah Nabi lah. Ini kronologinya bagaimana? Jadi yang namanya kita itu hidup di dunia ini itu lahir dengan dua bentuk, ada bentuk fisik, kemudian juga ada bentuk saul, ada bentuk batin. Makanya saya itu sering berpesan sama peserta saya, dan salah satu kata-kata saya yang memang banyak dipakai sama orang itu, termasuk Pak Jerman itu, itu gunakan banget kata-kata saya itu. Saul prihatinkanlah, uang gembirakanlah. Apa? Saul prihatinkanlah, uang gembirakanlah. Saul prihatinkanlah, uang gembirakanlah. Jadi seperti ini. Yang namanya uang itu diciptakan oleh Allah, itu tujuan pertama adalah untuk mencukupi kebutuhan fisik kita, kebutuhan bodi kita. Ini ilmunya Maria Ozawa nanti keluar ya. Itu ya. Ini untuk mencukupi bodi kita yang pertama penciptaannya. Kita lapar butuh bakso pakai uang, kita telanjang butuh pakaian pakai uang. Mutlak itu kalau fisik itu menggunakan yang namanya uang. Kita sakit butuh obat pakai uang. Jadi ujung-ujungnya uang semua. Ujung-ujungnya duit. Ini bodi kita loh, tubuh kita loh, bagian fisik kita. Tapi kalau spiritual itu kadang butuh uang, kadang tidak. Kita butuh sedekah, spiritual kita ya kita pakai uang. Tapi kalau kita ngikhlasin pacar selingkuh misalkan ya gitu kan. Ngikhlasin pacar selingkuh, kita butuh uang apa enggak? Enggak butuh uang. Kita sakaratul maut butuh uang apa enggak? Enggak. Jadi yang namanya spiritual itu kadang butuh uang, kadang tidak butuh uang. Makanya penciptaan uang yang paling mutlak adalah untuk melayani raga, tubuh kita, bodi kita, raga kita, fisik kita ini loh. Nah, sementara karakternya fisik, ya karakternya bodi kita, tubuh kita itu anti prihatin. Itu loh. Iya. Kita puasa, kan kita prihatin puasa. Seneng nggak perut kita? Nolak. Tenggorokan kita juga nolak. Jadi bodi kita itu maunya ya kenyang, kawinnya ya yang banyak kayak gitu ya, tidurnya yang banyak, mata di bawah melek, ya capek, males, berontak matanya itu, nggak mau diajak prihatin yang namanya bodi itu. Itu sudah menjadi karakter bodi seperti itu. Nah, sementara uang itu diciptakan untuk melayani bodi. Bodi nggak mau diajak prihatin, makanya karakternya uang supaya kemudian ikut kepada bodi, lulut sama bodi, sama tubuh kita. Karakternya uang itu makanya persis sama seperti karakter bodi. Itu loh. Itu. Makanya kemudian harus dibawa dengan rasa-rasa yang anti prihatin. Berarti apa? Gembira. Itu loh. Uang itu harus dibawa gembira. Nah, orang kenapa kesusahan hidup di dunia? Karena mereka itu tidak bisa bergembira dengan uang. Itu loh. Dikit-dikit aduh utangku akeh. Aduh, boros banget ya, seperti itu loh. Ini boros banget ya gitu loh. Jadi bagi mereka yang namanya gembira dengan uang itu sesuatu yang mahal. Nah, ini penyakitnya orang miskin. Mereka itu adalah sangat mahal untuk bergembira dengan yang namanya uang. Rasanya ya, rasa yang mengendalikan itu tidak punya. Itu loh. Dulu saya di pesantren banget nggak punya uang, gitu ya. Kalau khataman
pingin beli sarung harga 100.000 saja nggak berani gitu loh. Saya nggak berani. Karena apa? Rasa yang muncul, saya itu orang tidak punya. Pulang pesantren teman-teman udah pada pegang HP, saya belum beli HP. Karena apa? Dipicu oleh rasa tidak mampu bahwa saya itu tidak punya. Nah, ini loh, rasa tidak mampu, rasa tidak punya ini banyak sekali yang kemudian menggerogoti mentalitas orang-orang yang miskin. Sehingga apa? Mereka itu tidak pernah merasakan yang namanya bergembira hidup di dunia ini. Itu loh. Nah, padahal dunia ini adalah dunia material. Mau tidak mau bagian dari kegembiraan. Ini saya bicara gembira, bukan bahagia, bukan ya? Gembira. Mau nggak mau kehidupan dunia ini adalah dunia material. Maka bagian dari kegembiraan yang mutlak itu adalah uang, gitu loh. Itu mau nggak mau seperti itu. Makanya orang kaya itu adalah orang yang mampu bergembira dengan uang. Itu. Uang itu makin digembirakan, makin lulut. Coba kira-kira. Lulut dan narik teman-temannya ya? Iya, kayak gitu. Ini kira-kira rumah ini itu rumahnya orang yang wah-wahan apa orang yang ngalap cukup? Orang yang wah-wahan apa orang yang ngalap cukup? Orang yang Jujur saja. Sombong. Bahasa mudanya Kamu mau kayak tos Kita ayo rata kalau segmentan kono kaya. Uang apa menjulang tinggi sendiri di antara tetangga ya gitu kan? Di antara tetangga udah naik ke lantai macam-macam kayak gini, mewah semua, kamar-kamarnya mewah, macam-macam mewah semua. Itu sebetulnya apa? Orang yang gembeleng sebetulnya ini. Orang gaya kan? Iya. Orang banyak gaya ya gitu kan. Nah, ini maaf ya, kelakuan seperti ini makin kaya apa makin miskin? Ya jelas makin kaya. Makin kaya kan? Mau dulu saya kesini mobilnya masih Innova, sekarang udah Pajero, ya gitu kan? Beliau itu makin kaya. Mau ganti pagar kan? Ini karena apa? Yang namanya hidup mewah itu menarik kepada yang namanya kegembiraan. Itu rasa gembira itu. Nah, cuma rasa gembira, orang menemukan rasa gembira dengan uang itu sendiri-sendiri. Ada yang dengan suka barang-barang mewah, termasuk saya itu suka beli barang branded. Itu. Saya senang itu, tas-tas mahal, kemudian apa jam-jam tangan mahal, saya senang. Itu. Laptop mahal, HP mahal, saya senang. Karena apa? Saya menemukan rasa gembira. Beda dengan Prof Among. Tas satu itu dipakai buat Eurotrip sudah berapa puluh kali itu. Sampai sudah nggak ada warnanya, ini coklat apa ireng gitu, gitu kan. Sudah kelihatan. Tapi beliau memang tidak begitu gembira dengan hal-hal seperti itu. Walaupun mungkin ya di rekening banyak uang, tapi bagi beliau tidak bisa memancing sama sekali yang namanya rasa gembira. Coba kalau Mas Asep punya uang sedikit, langsung beli Pajero, Among aja, kok, bener. Loh, pernah dibelikan Pajero dikembalikan. Kayak gitu ya? Iya. Dia tuh gembiranya minjemin uang. Jadi uang nggak Kayak dibalikin. ya kan? Nah, itu mereka menemukan titik bahagia sendiri-sendiri. Setiap pribadi Anda dengan semuanya itu punya rasa gembira, menemukan titik gembira sendiri-sendiri dengan uang. Gimana Anda gembira? Di situ teruskan. Prof Among itu gembiranya itu kalau ngumpul sama orang kayak gini, kalau kemudian kayak gitu loh. Gembira, makan di pinggir jalan dia gembira, keluyuran. Miku-miku. Itu Sesederhana itu. makanya maaf kalau di Amsterdam itu ini kan Ini Amsterdam. ini kita bicara uang ya, ini mutlak, saya bicara uang belum bicara spiritual ya. Ya. Maaf saya kakinya nggak karu-karuan, ini ada naik ada turun. Di Amsterdam itu orang-orang yang punya kasino, mereka kan main judi. Kota Roma Irama kan judi, kayak gitu kan. Jangan-jangan kamu bawa ke retlet ya? 2 kali. Itu ternyata mereka itu malah makin Tahu kaya. kayaknya Bu. Gitu. Mereka makin kaya. Atau di Makau itu kan juga kasino terbesar di dunia itu kan. Orangnya makin kaya apa makin miskin? Ya duit gampang lah kalau orang di situ. Itu kan? Puter. Padahal mereka kerjaannya pasang togel. Tapi uang mereka itu banyak ini kan tidak sesuai sama sekali dengan syariahnya Roma Irama. Karena judi itu membawa kemiskinan. Itu kenapa mereka itu pasang judi, kok kenapa kemudian mereka padahal ketika mereka pasang judi mereka siap kehilangan segala-galanya loh.
Ya, Tapi kok malah ternyata makin kaya, pokoknya kenyataan Amsterdam yang makin maju, Makau juga makin maju. Itu kenapa? Karena saat mereka pasang jebret, hatinya gembira. Itu loh, hati mereka itu seneng. Nah, kalau mereka jebret kemudian dengan rasa menderita dengan uang, ya rasa menderita, oh jebret kayak gitu, aduh nanti uangku hilang. Ini Langsung tuh. langsung jadi kemiskinan. Lah, mereka itu kenapa kemudian mereka itu makin maju, makin kaya hidupnya? Karena mereka itu bergembira ketika pasang togel itu loh. Ketika pasang togel, itu padahal itu uangnya masalah banyak itu kan, bisa habis-habisan, resikonya juga sangat besar. Nah, ini merupakan bagian daripada uang lah di sini. Dengan semua itu yang saya lihat, dengan semua itu orang yang gembira, ketawa terus, nggak ada orang kesinggung, saya terlambat, kesinggung, saya duitnya habis, kesinggung itu orang kok datang telat-telat ya gitu. Itu semuanya bisa dihandle dengan rasa happy. Bahkan kemarin waktu saya di Amsterdam bareng-bareng sama Prof Among gitu ya, di sana bareng, saya sudah kesinggung dengan kelakuan temen. Prof Among belum, masih hehehe. Coba ulangin lagi. Itu tuh TikTok bagus itu. Iya. Buat TikTok gimana? Coba ulangin lagi. Kayak gitu. Jadi Prof Among masih ketawa. Jadi artinya itu energi gembira. Energi gembira. Jadi orang yang gembira itu, dia itu sudah sesuai dengan energi uang. Maunya itu dibawa gembira. Energi uang seperti itu. Makanya ya maaf kemudian kalau masyarakat Klatak di sini ya, dari teman-teman Klatak di sini itu ekonominya lebih mudah mungkin, secara finansial itu lebih maju. Kenapa lebih maju? Kalau jenengan jadi orang miskin dengan penghasilan 2 juta, nggak mungkin kenal sama Bang Asep, nggak mungkin kenal sama Prof Among, itu nggak mungkin. Kenapa bisa dekat? Itu karena uangnya juga sudah mulai dekat. Itu loh, uangnya sudah mulai dekat. Karena kalau menurut ilmunya Mas Arief kan semua getaran itu berkumpul dengan getaran yang sama. Tukang judi ya temannya tukang judi, tukang ketawa ya temannya tukang ketawa, kemudian Mana Jawa? Belum. sama suara AOI temannya kan. Itu loh, suara AOI itu juga paham itu. Terus Dunika Hara itu kan teman-temannya itu semua itu satu frekuensi sama. sampai Itu loh. apal loh. Nama yang di Damrak lain apal juga itu. Atau nih Gus, apa Gus? Searching ini searching. Berarti apa kakek Sugiono? Guru babi, guru babi. Itu kenal ya? Kalau rambutnya mirip pakai Sugiono rambutnya. Kakek, gimana kek? Nah ini memang kok bisa kaya gitu kenapa Gus? kenapa? Padahal kan melanggar. Ya nanti saya sampaikan. Oh. Belum waktunya. Kakek itu sabar kek. Aduh. Ini ya di sini kemudian kenapa kemudian tadi Level segala getaran itu berkumpul dengan getaran yang sama. Memang faktanya seperti itu. Penjudi kumpul dengan penjudi, kiai berkumpul dengan kiai, trainer berkumpul dengan trainer. Itu sudah menjadi algoritma perkumpulan getaran alam semesta. wis. Udah seperti itu semuanya. Lagi Gitu loh. omongannya nih. Ya, sama seperti uang juga kemudian berkumpul dengan getaran yang sama. Kayak gitu. Seumpama saya penghasilan 1 bulan 50 juta, teman-teman saya yang nggak jauh berbeda. Makanya ya karyawan Alfamart, teman-temannya karyawan Alfamart, nggak mungkin karyawan Alfamart akrab sama Bang Asep, nggak mungkin. Akrab ada. Ya tapi kan bukan CS. Ya gitu loh. Kalau Prof Among sama Mas Asep itu kemudian akrab, uangnya nggak jauh beda. Makanya jenengan walaupun nganggur sekalian, tetap deket ke sini. Gitu loh. Mana Wi? Sudah tepat itu. Sudah tepat. Sudah tepat Don. Karena apa? Itu menarik frekuensi uang. Nanti uangnya itu bisa sama, bisa sederajat terus. Ya pokoknya selisih ya 1 2 1 2 1 2 1 2 terus seperti itu. Karena itu hukum alam semesta seperti itu. Kayak gitu. Dulu saya nggak bisa yang namanya terkoneksi dengan orang-orang besar, terkoneksi dengan orang-orang kaya, nggak bisa. Sekarang teman-teman yang miskin saya nggak bisa berteman sama mereka malah. Bismillah. Ngel gitu. Gus, agak jaga-jaga Bingung lah. Ini kayaknya vibrasinya nular ini. Lilingnya ku mati. Ketularan. Kenapa